Bisa tahu jumlah benci atau jumlah gosip? Jumlah benci aja deh, emangnya ada yang benci sama gue? Nah, semua orang tuh pasti punya pembenci. Hah? Jumlah benci mama 10? Itu kan sedikit, jadi bukan masalah. Kalau jumlah benci aku sendiri, udah pasti sedikit juga. Karena kan kamu keturunan mama, gimana sih? Tapi, udah, itu ada anjing masuk ke dalam rumah, cepet usir, kan haram. Ma, aku perlu ngomong 4 mata, soalnya jumlah benci aku bener-bener banyak. Kamu gak usah bohongin mama ya. Aku harus ngomong gimana lagi biar mama percaya. Ya udah deh, kalau gitu mending aku ngadu ke bu guru aja. Bu, tolongin saya. Tolongin saya juga, soalnya saya habis lihat jumlah benci saya di papan buletin ada 1000. Banyak banget. 1000 mah bukan apa-apa, Bu. Kok kamu jadi nyepelin gitu sih? Emangnya kamu lebih banyak daripada saya? Karena gue mau cari aman, lebih baik gue tunggu bu guru selesai ngomong dulu deh. Maaf Bu, silakan lanjut bicaranya. Kalau menurut kamu, kenapa jumlah benci saya sebanyak ini? Ya apalagi kalau bukan karena ibu sering ujian mendadak dan ibu marah-marah terus. Oh, jadi kamu termasuk hater saya nih? Kenapa sih Bu? Sensi banget sih. Karena orang yang punya jumlah benci paling tinggi itu bakal dihukum. Kalau masalah itu ibu tenang aja, ibu gak bakal dihukum. Jangan-jangan kamu ya yang paling tinggi? Alhamdulillah, saya selamat. Kasih tahu gue siapa orang yang paling lo benci di sekolah ini. Tiara. Iya, sama gue juga Tiara, tapi entah kenapa Tiara ngakunya dia yang paling rendah. Hah? Seriusan? Apa nggak ketukar tuh sama punya gue? Jangan-jangan dia pakai ilmu hitam buat nukar jumlah benci kalian kayak di film-film. Ya udahlah, maafin aja. Lo jangan, Fel, kalau lo maafin dan hindari Tiara kayak gitu, lo bakal metong. Bukannya cuma dihukum. Lah, lo nggak tahu kalau hukumannya adalah hukuman metong? Apa? Ada tulisan transfer nih, tapi nggak tahu buat apa. Jangan! Ya, terlanjur. Astaga, jumlah benci gue makin banyak. Ini semua gara-gara lo. Aduh, kenapa tadi tiba-tiba gue gak sadarkan diri ya? Ini di mana? Selamat datang di markas gue. Jangan-jangan sekarang gue udah masuk geng lo. Iya, gue bakal merawat lo mulai sekarang. Oke, kalau gitu gue mau duit, rumah baru, makanan mewah. Sanggup gak lo? Semua yang lo mau tinggal gesek aja pakai kartu gue ini. Buset, serius lo? Gue gak pernah mimpi kalau gue bakal jadi orang kaya secepat ini. Tapi usahain semua yang lo mau harus tercapai hari ini ya. Kalau gak ada kesempatan lagi. Makasih banyak. Feli, ngapain lo di sini? Gue disuruh Tiara nunggu di sini karena barang belanjaan gue lagi datang diantarin ke sini. Ya elah, lo gampang banget sih ditipunya. Gue ditipu. Tiara kali yang gue tipu. Tiara jumlah benci lo ketukar sama Tiara adalah Tiara ngurung lo di sini. Dan sekarang jumlah benci lo udah ketukar kan sama dia? Terus gimana dong caranya supaya gue bisa selamat? Kita minta tolong sama bu guru, tenang aja, gue bakal bantu lo keluar kok. Yuk. Ya ampun Bu, tolongin saya, nyawa saya terancam. Makasih adalah atas kerja keras lo. Bu, sekarang udah saatnya pengumuman. Udah gak usah debat karena saya tuh udah dikasih tahu sistem. Namanya ada di sini loh. Waduh, kekuatan gue gak aktif. Ini artinya gue gak bisa lihat jumlah benci seseorang lagi. Oke, yang akan dihukum adalah rating seberapa nyaman aku tidur di sini. Oke, yang pertama. Ini mah kayak tanpa ujung gitu gak sih? Terus nuansa saya gelap gitu. Bisa-bisa nanti di kegelapan muncul hantu gitu. Nomor 5 dulu deh. Langsung merinding bulu kuduk gua. Ini di kuburan ya. Mustahil banget mata bisa kepejam. Nomor 10 dah, itu paling gak nyaman. Ini nih lumayan nih. Kalau misalnya kita lagi mual-mual gitu, lebih baik tidur aja. Terus ini juga ada selimut, ada bantal. Wah, enak banget sih ini nomor 3. Di laut ya. Kalau diingap sama hiu, wah, gak bisa hidup lagi dong, metong dong. Nomor 7 dah. Ini mah kayak rumah sakit gitu gak sih pokoknya ya. Kalau tidur di sini aku tuh gak mau bobo di lorong. Aku maunya bobonya di dalam kamar. Kalau di dalam kamarnya boleh lah. Nomor 4. Ini kok kayak penjara gitu ya, atau kayak rumah hantu gitu. Tapi masih ada kasur. Jadi aman. Nomor 6. Ini nih yang paling nyaman sedunia. Ada kasur lengkap, estetik. Terus kita bisa memandangi. Tunggu. Ini mah bisa ada hiunya gak sih? Terus kalau kayak film The Meg itu loh. Serem juga kalau langsung diingap sama hiu. Nomor 9 dah. Agak jadi itu yang paling nyaman. Ini nyaman sih. Ini kayak lagi piknik. Terus kita deep talk sama pasangan atau sama orang tua sambil rebahan. Oke lah. Nomor 2. Ini Oke, anggap aja ini relnya ya, nggak kepake lagi. Jadi nggak bakal ada kereta yang lewat. Tapi nomor 8, karena aku yakin nomor 1 pasti yang bagus. Nih, filternya kayaknya ngedoain aku metong deh. Gimana sih? Nggak mau. Pokoknya aku nggak bakal isi di nomor 1 ini.
Enak aja. Sekolah bakal membesar kalau gue belajar atau kerja. Mending belajar kan, soalnya gue masih sekolah. Astaga, kenapa kamu besarin sekolah? Itu kan bisa bahaya. Bahaya kenapa? Pokoknya mama minta hilangkan kekuatanmu itu. Karena cuma sekolah yang untung dalam hal itu. Astaga, ternyata mama sepelit itu ya, Ma. Gak apa-apa kali, Ma, buat anak-anak di kota kita juga kan, supaya sekolahnya bagus. Tapi ruangan yang muncul tuh random, Nak. Wah, ternyata kalau aku dengerin info mama termasuk dalam belajar juga, Ma. Mama gak mau ajarin kamu lagi karena mama gak rela. Kita bakal ada ujian bahasa Inggris, lo udah belajar? Gue lupa, aduh siapa yang bisa ngajarin gue ya? Citi AI bisa bantu ajarin, bisa tanya jawab dengan mudah, dan bisa translate juga loh. Wah iya beneran gercep banget, cocok buat belajar ataupun pekerja nih. Selain itu dia juga bisa jawab pertanyaan lewat foto, jadi kalau kita kesulitan udah ada solusi kan? Belajar jadi gampang banget, bener-bener mantap buat jadi teman pintar kita, tinggal download aja 100% gratis. BTW ngapain sih lo belajar mulu? Dengan cara belajar gue bisa membesarkan sekolah, gue berjasa banget kan? Halah gak percaya gue, buktinya aja udah membesar 30%, lo cari aja ruangan baru, kalau ada berarti itu buatan gue. Sombong amat. Ih ngeselin, ruangan apa sih ini? Tiara masih nanya, ini tuh ruangan kelas kita, mewah banget kan? Lo tahu siapa yang bertanggung jawab atas ini semua? Gue, karena ini semua adalah hasil karya gue dari belajar. Apaan sih Vel? Oh jangan-jangan? Iya benar, gue punya kekuatan itu, cuman perlu belajar loh. Ngelihat papan tulis aja bisa bertambah. Kenapa? Lo takut kan sama gue? Karena yang berkuasa sekarang gue, bukan lo. Syarat gue lo berhenti karena lo gak tahu kan kenapa lo dikasih kekuatan itu. Gue gak akan berhenti. Gue dikasih kekuatan ini ya karena sistem percaya sama gue lah, bukan sama lo percayanya. Kasian deh lo. Ya udah kalau gitu besarin aja, tapi jangan sampai lebih dari 80%. Gak peduli, gue bakal besarin sampai mentok, yaitu 100%. Well, jangan keras kepala, percaya sama gue. Kamu dikeluarkan dari sekolah ya, mulai hari ini kamu angkat kaki dari sekolah ini. Loh, kenapa Bu? Saya kan gak ada salah apa-apa, nilai saya juga selalu bagus, saya selalu sopan. Pakai nanya pula, udah jelas gara-gara kamu jadi muncul tuh ruangan-ruangan aneh. Aduh, ibu jangan fitnah deh, yang muncul tuh kan kelas mewah, bukan yang aneh-aneh, Bu. Kamu lihat aja, ruangan ini aneh, masa di lorong ada toilet, udah gitu nggak ada penutupnya, kalau gitu kan orang bisa ngintip. Wah, ini lorong hasil kerja keras saya kan? Feli, kamu ini bener-bener keras kepala, kamu lagi membahayakan semua orang loh. Saya nggak ngerti, 1 tambah 1 sama dengan 3. Semakin kamu gedein sekolah ini, semakin susah kita keluar. Loh, konsepnya kayak labirin gitu, Bu. Aduh, Bu, jangan mimpi deh, nggak percaya. Ma, gimana ya caranya ngebuat sekolah aku jadi lebih gede lagi? Kamu pengen banget ya? Oke, kalau gitu Mama bakal bantuin kamu. Yang bener, asik. Dari tadi kayak Ma. Syaratnya adalah kamu harus ikutin apapun perkataan Mama. Iya, Ma, terserah, aku bakal lakuin apapun itu. Pelajari buku ini, maka sekolahmu akan membesar secara drastis. Hah, apaan nih? Prot-prot kutupret. Loh, besok kamu nggak usah keluar rumah ya. Pokoknya sekolahnya skip aja. Loh, kok gitu, Ma? Itu ada peringatan loh di luar. Udah, nggak usah dipeduliin. Mama ngerahasiain sesuatu. Gue harus keluar secara diam-diam dari rumah ini, kan? Akhirnya gue berhasil masuk juga ke lingkungan sekolah. Emang ya, kekuatan dari sistem itu nggak pernah salah. Banyak yang berubah sih dari sini. Apalagi dalamnya kan, kalau gitu gue harus ngintip. 3, 2, 1. Jangan dibuka! Pergi ke zaman dulu atau zaman modern? Zaman dulu aja deh, soalnya gue pengen buktiin Mama tuh beneran dikejar-kejar sama cowok nggak sih pas zaman dulu. Udah Ma, tenang aja, aku tuh nggak bakal ngaku kok kalau aku tuh adalah anaknya Mama. Batalin aja ya, lebih baik Mama kasih kamu 10 triliun deh. Nggak perlu Ma, di ATM aku tuh udah ada 1000 triliun. Ya elah, keras kepala banget sih ini anak. Ya Allah, tolonglah hamba. Waduh, Mama sampai doa kayak gitu, itu artinya gue bisa durhaka dong. Gue pergi sekarang juga, bye Ma. Widih, bener-bener sama kayak apa yang dideskripsiin sama orang-orang. Hah, ketemu sama Keisha. Woi Vel, lo ngapain ada di sini? Keisha, selama ini lo hilang, ternyata lo masih hidup. Iya sih, gue masih hidup, tapi gue terjebak di zaman dulu, gak bisa balik lagi ke zaman yang asal. Kok bisa? Ya udah kalau gitu kita balik sekarang juga. Tapi kalau lo bawa gue melewati portal, kemungkinan besar lo yang bakal metong. Apa? Ya udah kalau gitu ceritain kenapa lo bisa berakhir kayak gini. Secara gak sengaja gue dorong orang dari ketinggian, terus dia metong deh. Ya udah kayak gak sengaja, anggap aja kecelakaan. Kalau gitu, gue harus ngapain nih di sini? Lo arahin gue lah. Sebut tujuan lo dulu. Gue mau ketemu sama nyokap gue. Dia di mana? Nyokap lo. Pelanin suara lo, nanti orang-orang bisa denger. Ya emang kenapa? Mamaku ada di sini. Aduh, makin menarik perhatian banyak orang kan. Udah, lo ikut gue cepetan. Keisha, kita ngapain ke air terjun kayak gini? Nyokap lo ada di dalam sana, tapi sebelum masuk lo harus istighfar dulu. Gue non-muslim. Iya juga. Ya udah kalau gitu kepercayaan masing-masing. Apa yang mau kalian lakukan di sini? Kita cuma tersesat kok, Nek. Loh, Keisha, bukannya kita mau masuk air terjun ini? Feli, air terjun ini sangat keramat, tidak boleh sembarang orang memasukinya. Ya udah, Nek, kita pamit. Maaf ya, Nek. Tapi saya kenal si Amel, Nek. Amel? Jangan-jangan kamu anaknya? Bener
banget. Wah, gawat bener anak ini. Harusnya gue nggak bawa dia ke sini, keras kepala amat. Baiklah, kalian berdua diizinkan masuk. Wah, Keisha, ini mah namanya zaman modern bukan zaman dulu gak sih? Vel, sebenarnya kita ini lagi di kota hayalan. Hah? Jadi emak gue lahirnya di sini. Kita harus ngorbanin satu nyawa orang buat ngebuka pintu keluar, baru deh kita bisa balik ke zaman asal. Itu artinya gue tuh udah pernah kesini, tapi gue nggak berhasil. Jadi gue harus mengorbankan satu nyawa untuk ngebuka pintu keluar. Oh, itu malu. Tapi kalau gue yakin gue pasti bisa. Kalau gitu cepet arahin gue ke rumah nyokap gue. Vel, nyokap lo tuh bukan orang biasa. Lebih baik kita bersembunyi di suatu tempat. Udah, lo tenang aja. Mama Amel. Buset, kenapa sih nih anak teriak mulu? Bagus, Keisha. Kamu telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Tugas? Oke, ini dia tumbalnya Ratu. Maaf ya Feli, tadi gue retas arahan sistem yang ada di atas kepala lo. Tumbal? Oh, sepertinya kamu belum diberitahu ya. Setiap hari itu saya cari tumbal buat bikin wajah saya awet muda. Gue ngelakuin ini karena gue capek, Kismin. Dan harusnya karena gue ngebawa lo, gue dapat tambahan bonus. Tapi, ayo Ratu, silakan persembahkan dia ke dewa. Si miliki tiup-tiup perot. Tunggu. Jangan diselesain mantranya. Aku tuh anak mama. Aku punya buktinya nih. Aku bawa fotonya, Mah. Iya, Mama udah tahu, Nak. Dan mantra yang Mama sebutin barusan untuk keluar dari kota hayalan ini. Loh, kok terus siapa yang dikorbanin? Yang mau bikin anak saya sengsara? Kamu, Keisha. Makanya jangan ngehianatin gue.